Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Wenda Bayu Kristianto, dosen pengajar mata kuliah perilaku organisasi di kampus STI PGRI Dewantara Jombang. Ya, oke, baik untuk sesi saat ini ya, kita akan membahas tentang komunikasi di dalam mata kuliah perilaku organisasi. Ya. Apa itu komunikasi? Ya, jadi komunikasi itu intinya adalah perpindahan informasi ya dari orang yang satu dengan orang kepada orang yang lain dan saling memberikan timbal balik ya, seperti itu ya. Jadi komunikasi itu yang jelas ini ya bisa untuk memanajemen diri ya, istilahnya untuk memanage diri ya, kemudian membutuhkan namanya feedback ya atau timbal balik ya, intinya seperti itu. Kemudian nah ini sharing emosional ya, intinya berbagi perasaan ya, kemudian saling mempengaruhi dan ada perpindahan informasi. Intinya seperti itu. Ya. Oke, nah prosesnya seperti ini ya untuk komunikasi. Jadi ada apa namanya, pesan yang dikirim ya, kemudian disampaikan melalui sebuah channel ya atau saluran ya, kemudian diterima oleh receiver-nya ya. Nah, di mana di sini juga kadang-kadang komunikasi tidak lancar karena ada noise di sini ya, ada noise atau gangguan gitu ya. Dan di mana nanti setelah menerima pesan ini penerima pesan bisa memberikan feedback-nya ya kepada pengirim pesan dan sebaliknya terus seperti itu ya. Itu komunikasi proses komunikasi ya. Tuh, lah, di dalam sebuah organisasi itu ada 3 jenis komunikasi, ya. Yang pertama adalah downward komunikasi atau, komunikasi dari atas ke bawah. Ini biasanya, berupa perintah dari atasan kepada bawahan, ya. Kemudian ada upward communication, itu, komunikasi dari bawah ke atas. Ini biasanya berupa saran dari, bawahan kepada atasannya. Dan ada lateral communication. Lateral communication ini komunikasi antar bagian yang setara. Jadi misalkan kalau misalkan anggap sebuah pabrik gitu ya, mungkin, komunikasi antara manajer pemasaran kepada manajer operasional, dengan manajer, eee, apa namanya, keuangan, ya seperti itu ya. Jadi intinya dia komunikasinya, selevel gitu ya, di level yang sama, ya meskipun di berbeda bagian, itu namanya lateral communication. Ya. Nah, ini ada ini ya teman-teman, apa namanya, hubungan kaitannya dengan formal small group network ya. Jadi ada yang bentuknya chain, ada yang wheel, ada yang all channel ya. Jadi kalau ini misalkan, si A ini ngomongnya harus sama si B ya, si B baru ditransferkan ke C, C ke D, D ke E. Jadi nggak bisa langsung, apa namanya, ke sini nggak bisa. Jadi ini sangat, hierarkis sekali gitu ya, sangat birokratis sekali kalau yang ini, model-model ininya ya, model, komunikasinya, ya. Kemudian, ada yang model wheel, ya model wheel itu terpusat kepada satu, ya ini mungkin kepada pimpinannya di sini, jadi ini ngomongnya ke sini, ini ngomongnya ke sini, sini, dan ini ke sini, dan ini tidak ada apa namanya, tidak berinteraksi satu sama lain, ya. Kalau all channel, nah ini bebas ya, mau komunikasi dengan siapapun, ya itu bebas, seperti itu. Nah di sini ada beberapa ininya ya, apa namanya, kelebihan dan kelemahan dari chain, wheel, ataupun all channel ya, kaitannya dengan kecepatan informasi. Kalau yang chain ini, moderat ya, sedang-sedang saja. Kalau network wheel ini informasi sangat cepat ya diterima, pada langsung ini juga all channel juga sangat cepat ya informasi apa, speed information-nya ya. Akurasinya kalau yang chain ini jelas ya, ini sangat sangat, akurat sekali ya, karena memang sumbernya dari one by one, ini juga gitu ya, sangat akurat sekali. Kalau yang ini, moderat ya, ya moderat, mungkin bisa terjadi miskomunikasi sedikit ya, mungkin ada informasi yang tidak disampaikan ya, karena, ini ya, apa namanya, banyak informasi yang disampaikan di sini nanti, karena bebas menyampaikan dia. Kemudian, peran dari pimpinan kalau yang ini moderat ya, ya moderat, misalkan pimpinannya di sini gitu ya, ya jadi moderat. Kalau yang ini sangat tinggi ya, kalau yang ini sangat tinggi karena memang dia yang mengatur semuanya. Ya kalau yang ini justru tidak ada peran di sini, karena di sini, equal ya, satu sama lain dianggap sama ya. Oke, terus kemudian kepuasan dari anggota, apa namanya, kelompoknya atau anggota timnya di sini, kalau yang ini, kepuasan terkait komunikasinya sih, moderat ya, sedang-sedang saja. Kalau ini rendah karena terpusat ya ininya ya, terpusat sekali informasi, sehingga dia tidak bebas menyampaikan informasi ke mana-mana. Ya, sedangkan kalau yang ini sangat tinggi ya, karena dia bisa menyampaikan ke mana-mana informasinya, jadi bebas menyampaikan. Jadi ini, member satisfaction-nya sangat tinggi.
Seperti itu ya, itu katanya dengan formal formal small group network, ya. Oke, kemudian, ini ya, ada grapevine. Grapevine ini intinya, apa namanya, selentingan ya atau gosip ya, kayak gitu ya. Ini sering terjadi jadi di sebuah organisasi kalau yang tadi itu adalah komunikasi yang formal ya, kalau ini adalah komunikasi yang informal ya. Jadi antar teman, antar ini ya, jadi tidak membatasi lagi ya. Jadi kalau yang tadi yang kita bahas adalah komunikasi formal ya, kalau yang ini komunikasi informal ya. Ini bisa menimbulkan gosip dan lain sebagainya ya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian, untuk jenis komunikasi ya itu, ada beberapa ya. Yang pertama adalah oral komunikasi atau komunikasi, oral ya. Nah ini, diperlukan ketika memang, apa namanya, ini ya memang ini yang sering kita gunakan ya, sering kita gunakan dan ini efektivitasnya sangat tinggi sekali, ya kan. Kemudian, kita juga bisa memilih, berkomunikasi menggunakan, komunikasi tertulis ya. Di mana ini, efisien untuk yang short message atau yang pesan-pesan singkat ya. Ya, tapi intinya tetap teman-teman perlu perhatikan bahwa, komunikasi menggunakan, komunikasi tertulis ini tidak bisa mengekspresikan, emosi ya. Jadi kalau teman-teman, kirim pesan via WA kayak gitu ya, WA-an itu belum tentu emosinya yang seperti yang ditampilkan di ini ya, bisa berbeda ya. Memang lebih sangat efektif menggunakan oral communication ya, sehingga kita tahu emosinya orang itu bagaimana, ya intonasinya dan lain sebagainya itu sudah menunjukkan emosinya dia, seperti itu. Kemudian nonverbal communication ya intinya ini, lebih untuk, memperkuat ya komunikasi yang dilakukan biasanya komunikasi oral. Ya jadi dengan adanya nonverbal communication jadi dengan gerak tubuh, dengan, apa namanya, mimik wajah ya, pandangan dan lain sebagainya, nah itu, apa namanya, bisa lebih memperkuat, apa namanya, ini ya, meaning ya, lebih memperkuat, arti, atau informasi yang disampaikan ya, seperti itu ya. Tuh, jadi, nonverbal communication ini sangat, ini ya, memperkuat dari oral communication, intinya seperti itu. Ya, jadi, apa namanya, maknanya bisa lebih jika kita menggunakan nonverbal communication. Tuh, ya. Nah itu, kemudian ada information security, ya ini katanya mungkin karena di era digital saat ini ya, jadi informasi itu juga, jangan sampai informasi yang kita sampaikan yaitu disadap orang atau bagaimana, yaitu sekarang ini, dibutuhkan yang namanya information security ya. Nah, sehingga informasi katakan yang rahasia supaya tidak diketahui oleh orang lain, nah seperti itu. Tuh ya, kemudian ada persuasive communication ya, jadi ini komunikasi persuasif untuk tujuannya untuk mempengaruhi orang ya, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah attention, jadi bagaimana kita harus, menarik perhatian lawan bicara kita, kemudian setelah tertarik, apa namanya, menarik perhatian, akhirnya dia tertarik, akhirnya dia minat dan akhirnya, apa namanya, mengikuti apa yang kita sampaikan, ya intinya seperti itu. Jadi modelnya adalah biasa disebut model AIDA, attention, interest, desire, dan action. Intinya seperti itu. Dan ini sangat efektif sekali ketika apa namanya digunakan untuk promosi penjualan kaitannya dengan produk yang dijual oleh perusahaan ataupun produk yang kita tawarkan kepada orang. Kayak seperti itu. Ya. Nah, di dalam komunikasi yang efektif tentunya ada yang saya bilang tadi ya, ada semacam gangguan ya, ada gangguan yang menyebabkan komunikasi itu jadinya nggak efektif. Yang pertama apa? Katanya kan dengan filtering ya. Jadi kadang-kadang kita menyampaikan, sesuatu kepada orang itu, tidak semua informasi yang kita punya itu kita sampaikan dan memang tidak perlu disampaikan, ya seperti itu kan ya. Jadi, apa namanya, harus dilakukan filtering. Selective perception ya jelas ya, jadi ini, antara persepsi orang yang satu dengan orang yang lain itu kadang-kadang beda sehingga itu yang mempengaruhi, komunikasi efektif. Jadi pemahaman antara orang yang satu dengan pemahaman orang yang satunya lagi terhadap terhadap sebuah persoalan itu berbeda kadang-kadang. Kemudian adanya informasi yang terlalu banyak ya, seperti saat ini ya kita terima informasi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu informasi yang kita terima sangat banyak sekali, entah itu dari medsos, dari apa ya seperti itu. Karena terlalu banyak informasi yang kita terima kadang-kadang kita nggak fokus gitu ya. Ya, seperti itu. Ya akhirnya informasi yang mungkin penting itu bisa jadi, tidak kita tangkap ya karena adanya overload information itu tadi.
Emosi juga gitu ya, emosi itu juga mempengaruhi ya ketika kita ngomong ya dengan orang lain antara kita ngomong dengan, santai dengan misalkan, biasa atau ngomong dengan, nada marah itu tentunya memiliki arti yang berbeda yang sehingga membuat orang mungkin salah persepsi terhadap kita. Bahasa jelas ya, kalau misalkan kita, apa namanya, berbicara dengan menggunakan bahasa yang lain itu tentunya kadang-kadang juga ada hal yang belum kita pahami juga sehingga menyebabkan miskomunikasi. Silence atau diem ya, istilahnya orang itu nggak menanggapi apa yang kita sampaikan mungkin karena tidak tertarik dengan kita atau tidak tertarik dengan apa yang kita bicarakan itu juga menjadikan, komunikasi tidak efektif. Ya kemudian, communication aggression intinya ketakutan berbicara ya, misalkan kayak teman-teman diminta untuk presentasi ya gugup ya, sehingga, tidak bisa menyampaikan informasi dengan baik sehingga para audiensnya juga tidak bisa menerima informasi dengan baik. Ini terjadi miskomunikasi dan yang terakhir adalah bohong. Nah, ini jelas ya kalau kita berbohong, komunikasinya jadi nggak efektif karena, antara yang sebenarnya dengan yang disampaikan itu berbeda faktanya, tuh. Ya, hal lain ya yang bisa mempengaruhi komunikasi jadi tidak efektif adalah kaitannya dengan faktor budaya, ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah cultural barriers ya. Jadi intinya, sekat budaya ya. Jadi misalkan kita ngomong dengan orang yang punya budaya yang lain ya, misalkan, gini, jadi misalkan, antara kalau di orang timur, ngomong antara, orang laki-laki dengan orang perempuan yang mungkin baru kenal itu, jaraknya mungkin agak jauh ya, seperti itu ya. Jadi, apa namanya, untuk, menghormati ya, seperti itu. Tapi kalau, apa namanya, kita berbicara dengan orang yang di budaya barat mungkin, apa namanya, ngomong, dengan lawan jenis dengan jarak yang dekat dan dengan baru kenal mungkin sudah biasa, tapi itu berbeda dengan di adat ketimuran, seperti itu. Kaitannya lagi dengan cultural konteks ya, kalau orang timur itu biasanya, apa namanya, lebih percaya omongan, kayak gitu ya, lebih percaya omongan jadi dia berjanji atau apa dengan omongan itu sudah cukup ya, tapi kalau orang budaya barat itu nggak mau, jadi harus tertulis ya, jadi nggak sekedar percaya omongan tapi dia juga harus ada bukti tertulisnya, seperti itu, sehingga nanti itu bisa jadi bukti otentiknya dia, seperti itu, ya. Tuh. Nah ini ya, ya ini bagaimana caranya kita supaya bisa ngomong, dengan efektif dengan orang yang berbeda latar belakang budaya utamanya ya. Yang jelas yang pertama kita harus mengetahui diri kita sendiri ya, kita berasal dari budaya mana, ya. Nah gitu dan kita harus sadar diri ya, itu. Kemudian yang kedua ya bagaimana kita menciptakan, iklim yang, saling, memberikan respek, kemudian keadilan dan demokrasi sehingga antara kita dan, lawan bicara kita yang orang asing misalkan ya itu, apa namanya, benar-benar bisa nyaman kayak gitu sehingga saling menghargai, intinya seperti itu. Kemudian, lebih mengedepankan fakta ya daripada, ini apa namanya, pendapat pribadi dan yang keempat adalah, mempertimbangkan, apa namanya, sudut pandang dari orang lain. Ini penting ya, jadi tidak memaksakan, sudut pandang pribadi. Dan yang terakhir, tetap proaktif bahwa tujuan pembicaraan kita apa, kayak gitu. Jadi bukan saling serang menyerang atau bahkan saling mengkritisi, tapi justru, apa yang, menjadi tujuan bersama di dalam sebuah tim ataupun kelompok, ya itu apa ya. Jadi tidak fokus kepada perbedaannya, tapi fokus kepada tujuan bersama. Intinya seperti itu. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk, bacaan lebih lanjut silakan teman-teman pelajari bukunya Stephen Robin dan Robert Gardner ya. Terima kasih, atas perhatiannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.